Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat ngopi ya. Oke, aku barusan selesai. Udah aku kerodong supersonik, waktunya dikondisikan. Jadi ini yang saya lakukan, saya terapkan di supersonik. Setiap hari itu dia wajib embun, penjemuran, dan full kerodong. Oke ya, nah di video kali ini saya akan membahas pengembunan ya. Manfaatnya apa? Kenapa harus diberikan pengembunan setiap hari ke supersonik? Jadi teman-teman, cukup banyak pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, supersonik ini mainnya kok bisa rapi seperti itu Om Sanda? Main ngotot tapi tetap rapi. Rapi itu dari awal sampai akhir. Gitu kan, ngototnya juga dari awal sampai akhir. Dia main ini kan main cantik, kita bisa katakan estetik lah teman-teman untuk gayanya ya. Burung tuh sujud ada, main setengah badan ada, dan khas dia itu kan dia bisa nengok gitu ya. Jadi anggap nih dia waktu itu narung di depan ya, di sini kok nantang, dia bisa kepala tuh nengok, narung sebelah sini tuh bisa. Ya, entah itu waktu dia sujud ke bawah dia nengok atau saat dia di atas. Maka saya bilang untuk gayanya si supersonik ini kalau kita bandingkan dengan Murka ya, Murka itu kan murai yang cukup ada nama waktu itu, cukup menggemparkan, dan saya sendiri juga sempat kagum gitu ya dengan gayanya. Ya, kalau Murka ini kan di atas gitu ya. Dinamakan Murka katanya kayak murai rasa kacer gitu kan, bisa begini gitu mainnya. Nah ternyata si supersonik itu lebih komplit lagi, bawah nengok, atas juga bisa nengok-nengok dia. Gitu ya. Jadi gayanya tuh sangat estetik lah, mainnya cantik, mainnya ngotot, durasi dari awal sampai akhir, dan yang jelas rapi. Nah teman-teman, inilah yang saya lakukan ya, saya terapkan di supersonik untuk pengembunan. Jadi pengembunan itu wajib diberikan, dan itu saya berikan setiap hari, rutin setiap hari. Hanya saja ada waktu-waktu tertentu mungkin untuk tidak saya embun ya, yaitu sewaktu mungkin cuaca terlalu dingin ya. Ya kebetulan aja sekarang ini kan nggak ada hujan, tetapi bukan berarti nggak ada cuaca dingin ya teman-teman, karena di tempatku ini kan kalau lagi musim angin timur itu anginnya sangat dingin. Oke lah teman-teman ya. Jadi pentingnya untuk pengembunan ini, jadi saya berikan pengembunan ini kan setiap hari ya. Maksudnya apa? Itulah untuk menstabilkan emosi dan birahi dia. Dan juga karena ini ada sedikit cara yang berbeda, mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang belum tahu, ada manfaat lain dari pengembunan ini, yaitu membentuk jiwa alpa. Gitu ya. Nah, bedanya di mana? Jadi gini teman-teman, karena si supersonik ini kan saya katakan burung yang kebal hukum. Burung yang kebal hukum itu maksudnya apa? Jadi burung itu dipelihara dalam satu rumah dengan banyak burung murai batu, dia santai-santai saja. Itulah istilah burung yang kebal hukum. Jadi dia bisa dirawat rame-rame gitu loh ya. Nah, si supersonik ini selain saya berikan pengembunan dengan manfaat dia untuk menstabilkan, saya bentuk jiwa alpanya. Ya, saya upayakan, saya bentuk, saya pupuk jiwa alpa itu. Caranya yaitu sewaktu pengembunan itu teman-teman, dia itu yang pertama keluar dari rumah, dan yang pertama dia berbunyi ya di lokasi itu. Ini akan, kalau ini kita terapkan tiap hari secara rutin, maka ini nanti akan membentuk jiwa alpa. Jadi dia merasa bahwa dia adalah alpanya, dia merasa bahwa dia itu penguasa. Ya, kalau dia bunyi yang pertama,
Jadi kalau dia bunyi yang pertama ini kan menandai yang lain masih tidur kan, yang lain masih belum bisa bunyi karena gelap gitu kan. Dia udah bunyi duluan. Itulah yang akan membentuk jiwa alfa. Nah, apa bedanya? Caranya bagaimana ini Om Sanda gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau pengembunan yang fungsinya untuk menstabilkan, teman-teman mau ngembunkan beberapa burung bareng itu ya manfaatnya pengembunan yang untuk menstabilkan. Kalau pengembunannya bareng-bareng, ya kan? Jadi pengennya menstabilkan burung nih, untuk menstabilkan emosi dan birahi dia. Ya teman-teman embunkan beberapa burung murai batu gitu ya. Kebetulan di rumah juga ada burung yang prospek yang butuh bareng-bareng diembun itu manfaatnya adalah untuk menstabilkan. Nah, cuman kalau bedanya itu ya dengan yang untuk memupuk jiwa alfa, yaitu burung itu harus sendiri. Harus sendiri dan harus yang pertama dia itu berbunyi. Bahkan dia itu pertama berbunyi ya sebelum burung-burung alam berbunyi. Di rumah ini kan banyak burung masteran dan juga ada beberapa burung murai batu pastol, ya kan. Jadi saya keluarkan si supersonik itu yang pertama, burung-burung masteran belum berbunyi, burung alam belum berbunyi, dan juga burung murai batu yang ada di rumah ini belum berbunyi gitu ya. Jadi itulah yang membentuk nantinya jiwa alfa ini, jiwa penguasa gitu teman-teman. Gitu ya. Oke lah. Nanti untuk teman-temanku yang punya burung, tentu saja ini kan kita perlu lebih banyak ya menggali tentang si supersonik. Saya tuh melihat ya memang cukup banyak lah di sini tuh ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ini punya keinginan yang kuat untuk memahami lebih lanjut ya tentang supersonik. Mengingat supersonik ini juga mempunyai karakter yang bisa dikatakan sedikit berbeda dengan umumnya burung murai batu. Ya tadinya sih sebenarnya ya Om Sanda terlalu fokus dengan menjawab pertanyaan teman-teman tentang permasalahan burung teman-teman masing-masing ini tadi ya. Cuman ternyata sekarang ini malah banyak orang yang pengen lebih jauh, pengen tahu soal supersonik gitu loh ya. Maka nantilah teman-teman saya akan gali lebih jauh ya soal si supersonik, karena sudah 2 bulan saya tangani ya, alhamdulillah ya stabil burungnya, dan ini saya rasa juga sudah cukup waktunya untuk Om Sanda memberikan wawasan ya, apa-apa aja yang ada di supersonik, permasalahannya apa saja yang sudah dituntaskan ya di supersonik, PR-PR dari supersonik ini. Tentu saja pengalaman ini perlu dibagi juga gitu ya. Barangkali teman-teman juga punya permasalahan yang sama dengan si supersonik. Gitu teman-teman ya. Jadi itu tadi untuk pengembunan itu wajib aku kasih ke supersonik. Hanya saja ada waktu tertentu yang dia tidak diembun, seperti mana cuaca gitu ya, iklim gitu. Itu ya kalau terlalu dingin saya nggak akan embun dia gitu ya. Tapi kalau normal ya, dinginnya masih normal gitu, saya akan embunkan dia. Dan yang saya terapkan di supersonik ini, dia itu diembunkan yang pertama kali pokoknya ya, dengan harapan apa, inilah yang akan membentuk jiwa alfa atau jiwa penguasa dia, jiwa pemimpin. Dia adalah penguasa wilayah itu. Nah itu kalau kita berikan ya, kita terapkan terus menerus, maka akan membantu psikologis dari burung itu sendiri. Dia merasa bahwa dia akan mempunyai kepercayaan diri yang kuat lah teman-teman. Jadi burung kalau kita bentuk seperti ini, maka burung itu tidak akan punya masalah seperti mana demam panggung ya. Dia ketemu burung langsung tarung ya, teman-teman kan lihat sendiri, nanti dilihat lah. Om Sanda ini kalau upload supersonik kan nggak banyak drama juga gitu ya, asal diupload gitu aja, nggak dipotong-potong dari awal nyantol sampai habis gitu kan ya. Nah
Teman-teman lihat aja, si supersonik itu ketemu musuh ya langsung tarung. Ya, nggak harus adaptasi dulu, langsung tarung. Jadi dia nggak ada yang ceritanya demam panggung. Padahal burung desa. Gitu ya. Itulah pentingnya pengembunan untuk membentuk jiwa alfa ini tadi. Selain manfaat lainnya yaitu, ini kan umum kalau manfaat untuk menstabilkan itu manfaat yang paling umum di pengembunan ya, tetapi ini lebihnya yaitu untuk membentuk jiwa alfa. Ya caranya itu tadi. Keluarkan yang pertama, usahakan burung itu bunyi yang pertama sebelum burung-burung alam atau burung-burung sekitar rumahmu itu berbunyi. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.